Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, yang mana hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Adikarya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atay Aziz Syekh, bisa dipanggil Aziz, dengan NRP terakhir 046. Saya Kianu Gianzamde, NRP 009. Saya Amir Zaki Al-Majid, bisa dipanggil Zaki, dengan NRP belakang 007. Saya Ipah Noviansa Ramadhani, NRP 020. Saya Gaida Fadila Sani dengan NRP terakhir 041. Saya baru Dimas Alinski dengan NRP belakang 018. Nama saya Maesra Saksena dengan NRP terakhir 035. PT Adikarya adalah perusahaan konstruksi Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Selama puluhan tahun, Adikarya ikut membangun berbagai infrastruktur penting dari jalan, jembatan, gedung, sampai transportasi massal seperti LRT Jabodetabek. Kini perusahaan ini juga berkembang ke bidang properti, energi, dan investasi. Dengan pengalaman panjangnya, Adikarya terus berkomitmen menghadirkan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan negeri. Kemudian selanjutnya adalah profil Dewan Komisaris dari PT Adikarya. Yang pertama adalah Maijen TNI Dodi Usodo Hargo yang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Juni 2020. Kemudian ada Bob Arthur Lambogia yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 1 April 2024. Kemudian yang ketiga Erwin Muslim S yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 11 April 2023. Dilanjut ke pengenalan Dewan Direksi. Yang pertama ada Bapak Endus Asnawi Muhsan selaku Direktur Utama, menjabat sebagai Direktur Utama sejak 4 Juni 2020. Lalu dilanjut ada Bapak Asuko Widigdo selaku Direktur Operasi 1 yang menjabat sejak Juni 2020. Dilanjut ada Bapak Rimawan selaku Direktur Operasi 2 menjabat sejak 1 April 2024. Lalu ada Ibu Pera Kirana yang menjabat sebagai Direktur Operasi 3 dan menjabat sejak 25 Mei 2021. Dilanjut ada Bapak Bani Iqbal menjabat sebagai Direktur Keuangan dan menjabat sejak 1 April 2024. Ada Bapak Kisyah Golang Permata sebagai Direktur Human Capital dan Legal yang menjabat sejak 11 April 2023. Dan terakhir ada Bapak Yan Arianto yang menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Sisteman, menjabat sejak 1 April 2024. Selanjutnya mari kita lihat pemilik saham PT Adikarya. Mayoritas saham dipegang oleh PT Danantara Asset Management sekitar 5,41 lembar miliar atau sekitar 64%. Sisanya dimiliki oleh publik yang tercatat sebagai masyarakat non-warkat yaitu sekitar 2,99 miliar lembar atau 36%. Data ini berdasarkan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Adikarya tahun 2024. Yang pertama ada aset, terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk jumlah aset lancar ada 22.518 miliar 357 juta 522.316 rupiah. Untuk aset tidak lancar ada 12.524 miliar 423 juta 549.757 rupiah. Sehingga jumlah aset PT Adikarya tahun 2024 35.042 miliar 781 juta 72.073 rupiah. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas, liabilitas terdiri dari liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Sehingga jumlah total liabilitas ada 25.367 miliar 590 juta 883.911 rupiah. Lalu untuk jumlah ekuitas ada 9.675 miliar 190 juta 188.162 rupiah. Sehingga jumlah total liabilitas dan ekuitas ada 35.042 miliar 781 juta 72.073 rupiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan laba rugi PT Adikarya untuk tahun 2024 yang disajikan dalam rupiah.
Dalam tahun 2024, pendapatan usaha perusahaan tercatat sebesar 13.351.717.203.356 rupiah. Setelah dikurangi pokok beban, pendapatan laba bruto mencapai 1.626.056.855.215 rupiah. Setelah memperhitungkan beban usaha laba usaha, laba tahun berjalan yang hasil dibukukan pada tahun 2024 adalah sebesar 281.921.989 rupiah. Pada tahun 2024, total laba komprehensif yang diperoleh pada perusahaan mencapai 454.804.807.085 rupiah. Laba ini terdiri dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 425.854.846.732 rupiah, serta kepada kepentingan non-pengendali atau yang disebut juga dengan perusahaan anak yang tidak langsung dikendalikan oleh induk perusahaan sebesar 28.649.960.353 rupiah. Di sini PT Adikarya mampu mencatatkan kinerja positif dan memberikan laba per lembar sahamnya sebesar 30,03 rupiah yang naik dari tahun sebelumnya yaitu 25 rupiah. Lalu kita masuk ke perubahan ekuitas dari perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Untuk saldo awal periode sebelum penyajian kembali dan posisi ekuitas awal periode memiliki kesamaan nilai dengan nilai sebesar 840.760.897.900 rupiah dan tambahan modal sebesar 4.756.656.134.234 rupiah. Lalu dilanjutkan dengan ekuitas awal senilai 9.219.291.381.077 rupiah. Lalu laba untuk perusahaan induk senilai 252.491.961.636 rupiah. Lalu laba untuk kepentingan non pengendali senilai 28.640.960.353 rupiah. Lalu cadangan umum senilai 42.803.187.095 rupiah. Lalu dengan ekuitas perusahaan induk akhir senilai 9.441.433.745.651 rupiah. Lalu dengan ekuitas non pengendali akhir sebesar 633.756.442.511 rupiah. Dan dengan total ekuitas akhir sebesar 9.679.190.188.162 rupiah. Dan perusahaan juga tidak mengeluarkan cetakan saham baru. Selanjutnya masuk dalam laporan terakhir, yaitu laporan arus kas. Dalam laporan arus kas dibagi menjadi 3 jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Dalam aktivitas operasi, perusahaan memperoleh penerimaan kas dari pelanggan serta restitusi pajak dengan total sebesar 19.637.985.965.745 rupiah. Sementara itu, pengeluaran terdiri dari pembayaran pada pemasok dan beban lainnya, pembayaran kepada karyawan, serta pembayaran pajak penghasilan, dengan total sebesar 18.170.054.326.708 rupiah. Dengan demikian, arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 1.467.031.639.037 rupiah. Yang kedua, aktivitas investasi. Pada aktivitas investasi, perusahaan memperoleh penerimaan dari bunga, penjualan aset tetap, perpindahan kepemilikan aset keuangan, serta pengembalian investasi pada Ventura bersama, dengan total sebesar 965.990.791.084 rupiah. Sedangkan pengeluaran berasal dari penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, penambahan aset keuangan dari kontrak konsesi, penempatan investasi pada entitas asosiasi, Ventura bersama, penambahan aset tetap, dan tanah yang belum dikembangkan, dengan total sebesar 950.753.562.737 rupiah. Sehingga aktivitas investasi menghasilkan arus kas bersih positif sebesar 15.167.228.347 rupiah. Lanjut yang terakhir, yaitu aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan, perusahaan memperoleh penerimaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan, penerimaan obligasi, serta penyertaan saham dalam kepentingan non-pengendali dengan total sebesar 4.388.905.984 rupiah. Namun, pengeluaran meliputi pembayaran utang bank dan lembaga keuangan, obligasi, beban pinjaman, serta liabilitas sewa dengan total sebesar
8 triliun 117 miliar 908 juta 942.000 dan 89 rupiah. Akibatnya, aktivitas pendanaan mencatat arus kas bersih negatif sebesar 3 triliun 742 miliar 100 juta 36.000 dan 105 rupiah. Sekian dari kami, kelompok C. Semoga teman-teman bisa mengenal lebih tentang PT Adikarya. Terima kasih semuanya.